Kembali lagi bersama aku, Fatimah Nur Aziza, di podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Hari ini kita kedatangan guest-star yang cantik dan tentunya akan menemani bincang-bincang di podcast kita hari ini. Siapa sih guest-star kita? Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo semua, perkenalkan nama saya Via. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling UMK semester 8. Hai Mbak Via. Halo Mbak Fatimah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik kok. Mbak Fatimah bagaimana? Alhamdulillah, aku baik di sini. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Via sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast Kata Konselor kali ini. Mbak Via, kesibukannya Mbak Via saat ini apa? Ya kalau saat-saat ini ya kesibukan saya ya nyusun skripsi. Pantas aja. Tak lihat-lihat kok Mbak Via tuh jarang gitu kelihatan di kampus. Ya memang jarang banget, paling ke kampus cuman cari-cari buku buat referensi aja sih. Lebih banyak meluangkan waktu di rumah, ngerjain tugas, fokus gitu. Mantap. Pas banget nih sama tema kita hari ini. Membahas tentang nanti Mbak Via bisa memberikan pengalamannya Mbak Via mengenai proses-proses yang Mbak Via lakukan, yang Mbak Via hadapi selama ini. Mbak Via, di sini kan ada ya artikel menurut di www.detik.com sama kumparan.com. Mbak Via, dari artikel ini kan kemarin aku sudah merangkumnya menjadi beberapa poin, yaitu poin-poin yang dialami oleh mahasiswa, kendala-kendala nih dalam skripsi yang dialami oleh mahasiswa. Yang aku rangkum itu ada 9 Mbak. Yang pertama ada kesulitan menemukan topik skripsi. Nah, yang kedua kesulitan memperoleh data penelitian skripsi. Ketiga, dosen pembimbing yang sibuk dan kurang responsif. Keempat, masalah umur. Yang kelima, tidak mempunyai support system. 6, malas dan bosan. Yang 7, kesibukan di luar perkuliahan. Yang ke-8, kejadian yang tidak terduga. Yang ke-9 adalah ada masalah pribadi. Dari yang sudah aku ngomong ini dan sudah aku sebutkan, ada 9 ini, Mbak Via ada nggak di salah satu ini atau mungkin ada beberapa dari Mbak Via yang kendala lah untuk Mbak Via, ada nggak? Dari poin-poin tadi ya? Ada pastinya. Ada. Apa dong? Ada yang pertama itu kesulitan untuk menemukan topik ya. Yang kedua itu dosen pembimbing itu kurang responsif. Yang ketiga rasanya tuh malas dan bosan. Dan yang keempat ini yang terakhir nih, kejadian yang memang tidak terduga sekali. Gitu. Oke teman-teman, dari poin ini ternyata Mbak Via itu mengalami masalah juga teman-teman. Iya tentunya ya, dalam proses kita kan juga banyak lika-liku yang harus kita perjuangkan. Mbak Via tadi kan yang pertama nih kesulitan menemukan topik skripsi. Iya. Kesulitannya seperti apa yang dalam topik ini untuk menentukan topik? Topik itu merupakan suatu hal yang krusial dalam mengerjakan skripsi ya. Jadi gini Mbak Fat, aku kan sudah membuat rancangan beberapa topik kan waktu PLP 1 itu. Nah, ternyata waktu seiring waktunya berjalan itu kan ada pengajuan topik kan. Nah, di situ ternyata teman-temanku itu pada memakai itu topik yang mau aku pakai sama gitu. Ya mau nggak mau harus aku ganti gitu. Nah, aku kan harus ganti karena apa? Aku pengennya tuh judulku tuh itu beda dari yang lain gitu. Yang unik gitu. Mbak pengen aja unik-unik topiknya gitu. Iya, yang unik beda dari yang lain. Tapi kok sudah dipakai sama temennya Mbak? Iya, tapi sayangnya seperti itu. Dan Mbak harus mencari lagi gitu. Iya, mencari referensi bandnya harus gitu. Oke, next selanjutnya
Mbak, tadi Mbak bilang Mbak ada kendala di dosen pembimbing yang sedang sibuk. Dosen pembimbing yang sibuk. Iya. Dalam konteks ini itu di pengalamannya Mbak itu seperti apa? Bagaimana? Apa yang Mbak rasakan? Ya kalau yang saya rasakan ya bingung ya, karena kesibukan dosen itu ya menghambat kita bimbingan. Ya mau nggak mau mundur waktu seperti ini. Hari ini kan menghubungi dosen untuk mau bimbingan. Bisanya hari apa? Oh, dosen itu bilangnya Mbak besok ya di jam ini. Ternyata waktu mau berangkat dosennya mengabari lagi, Mbak nggak bisa hari ini ya, hari selanjutnya. Oh ya udah Bu, ya sudah, kalau nggak bisa ya mau nggak mau ya mundur lagi gitu. Terhambat dengan kesibukannya. Tapi setelah itu Mbak bisa kan bertemu sama dosen pembimbingnya Mbak? Bisa, pastilah di waktu selanya dosen pasti bisa untuk bimbingan. Terus yang namanya kita juga membutuhkan bimbingan dosen, kita juga dalam mengatur waktu juga harus bersabar ya Mbak ya. Sabarnya harus full. Oke, nggak apa-apa lah Mbak proses Nggak kok. apa-apa. Karena Bapak Ibu dosen juga mempunyai kesibukannya. Ya, gitu. Iya. Oke, next Mbak. Mbak Via, kendala yang ketiga ini Mbak ada malas dan bosan. Di malas dan bosan ini, Mbak itu yang Mbak rasakan tuh malas seperti apa dan bosannya itu seperti apa? Malas dan bosan ya, malas untuk mengerjakan itu revisi dari skripsi itu, dari bimbingan tadi. Kan ya bosan lah melihat gitu. Kata-kata segitu banyak, lampiran-lampiran yang banyak gitu, jadinya bosan, mengulur waktu lah. Maunya ada planning sih, ntar sore mau ngerjain, tapi waktu udah sore melihat segitu banyak tumpuan gitu, mundur lagi, gak jadi gitu. Terus maunya ntar malam ngantuk gak jadi, besok aja lah gampang, sambil cari referensi atau artikel-artikel lain untuk revisi itu gitu. Wah, kalau begitu malas yang seperti itu kita harus mempersiapkan diri juga ya Mbak. Mempersiapkan diri, punya niat untuk mencapai target yang akan kita capai itu ya Mbak. Iya, Niat itu juga harus perlu teman-teman. niatnya juga harus tinggi, harus kuat. Oke, next masalahnya Mbak Via yang Mbak Via rasakan yaitu adalah kejadian yang tidak terduga. Kejadian yang tidak terduga ini dalam proses pembuatan skripsinya Mbak, tugas akhir itu kejadian apa sih? Kok bisa sampai tidak terduga? Pengalaman Mbak itu seperti apa? Apa yang Mbak rasakan? Ya sangat bingung ya pertama, karena kejadian waktu itu tuh saya pada waktu itu sedang mengerjakan revisi yang begitu banyak. Berhubung saya sudah merevisi revisi itu sudah 50% ya, ibarat kata itu. Tiba-tiba itu laptop Ngehang? Iya. Dan itu tiba-tiba. Padahal udah kita udah punya niat. Udah pada unek-unek semua, itu udah mau diketik langsung hilang gitu aja, mati. Waduh, dalam pikiran saya, waduh gimana ini ya, mau nggak mau langsung ke tukang servis lah. Tukang servis bilang, Mas hari ini harus jadi loh ya. Nggak bisa Mbak, ini soalnya rusaknya kayak gini, harus install ulang juga. Besok ya, kalau nggak besok ya bisa. Waduh, gimana ini? Langsung lari kan, bukan ya nggak lari beneran sih. Ya maksudnya ke tukang servis itu gitu loh. Langsung menuju ke rumah saudara itu, minjem laptop ini. Mbak, minjem laptop dong, bilang gitu kan. Buat apa? Buat ngerjain skripsi lah. Lah ini laptopku udah ngehang kok di tukang servis gitu kan. Oh ya udah, ini bawa aja. Ya, filenya di dalam laptop, yang di dalam HP yang lama, mau nggak mau ya revisi lagi dari awal gitu. Perjuangan banget ya lah. Iya, capek banget. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga proses kan. Iya, gitu. iya. Aku yakin pasti dibalik kita berjuang yang seperti itu, lika-liku yang seperti itu, pasti ada hasil yang akan kita capai dan adalah sebuah hasil yang kita nanti juga merasakan, aku loh kemarin itu udah kayak gini susah-susah gitu. Betul.
tapi alhamdulillah hasilku seperti ini. Terus perjuangan. Iya, Dan tadi kan Mbak berarti ada 4 kendala. Iya. Nah, sedangkan aku di sini merangkumnya ada 9. Mbak, dari sini itu kan ada nih poin nomor 2, itu tuh kesulitan memperoleh data penelitian skripsi. Iya. Mbak Via berarti aman gitu dalam pemerolehan data penelitian? Kalau aku sendiri aman. Alhamdulillah ya, berarti itu Aman. Untuk memperoleh data itu kan aku sendiri hanya memakai metode observasi sama wawancara. Jadi yang diwawancarakan itu guru BK-nya sama guru wali kelasnya atau atau guru mata pelajarannya, teman-temannya itu sama itu si konsili sendiri yang bersangkutan. itu yang akan Mbak teliti itu ya? Iya. Oke, berarti alhamdulillah ya, aman ya Mbak yang poin nomor 2 dalam data penelitian skripsinya Mbak Via. Oke, semoga juga Mbak Via diberikan kelancaran untuk Amin. pencapaiannya nanti. Amin. Oke, next Mbak, di sini kan ada nih masalah umur. Aku tuh ada sedikit pengalaman Mbak, bukan pengalaman sih, maksudnya tuh aku jumpain seseorang, atasnya Mbak sih, berarti ya kalau atasnya Mbak itu semester 10. Semester 10 ya? Iya, 10. Nah, semester 10 mas-mas nih, mas-mas. Nah, cuma mas-masnya itu udah berkeluarga, dan mungkin umurnya juga udah di atas kita lah. Iya. Nah, karena di sini kan juga ada masalah umur. Masnya itu udah berkeluarga. Nah, kemarin tuh aku sempat tanya sama masnya, Mas, ngapain ke kampus? Ini Mbak mau ngerjain skripsi. Loh, skripsinya belum selesai ya? Iya Mbak. Rumahnya mana? Rumahnya jauh sana pokoknya. Jadi masnya itu harus bolak-balik ke sini gitu untuk ngerjain skripsi. Terus masnya tuh tiba-tiba tuh bilang, iya Mbak, yes, faktor umur juga, iki umur wes sudah tua, bilang gitu. Terus, oh gitu Mas. Terus piye iki wes ngurus yang anak bojo di rumah gitu. Nah, itulah faktor yang salah satunya yang menghambat di faktor umur juga. Ya memang sih ya, kalau sudah melewati dari targetnya kan itu kan udah termasuk 5 tahun ya. Kalau 5 tahun itu kan ya apalagi udah berkeluarga, pasti kan lebih sibuk ke keluarganya juga, mencari nafkah juga kan. Jadi kan skripsi itu akan terus mundur terus gitu, mengulur waktu gitu. Apalagi dengan kesibukan itu, banyak kerjaan gitu. Makanya di sini kita sebisa mungkin mengatasi diri kita sendiri ya Mbak, untuk menyemangati diri kita sendiri. Siapa lagi kalau nggak dari diri kita sendiri gitu. Lulus kuliah tepat waktu. Oke Mbak, di sini juga ada nih tidak mempunyai support system. Kalau dari pandangannya Mbak Via, support system itu berpengaruh nggak sih? Berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Support system itu kan ada beberapa macam ya. Support dari orang tua, dari pacar, bisa dari teman, sahabat ataupun saudara gitu. Tapi kalau aku sendiri ya support system diri aku sendiri itu dari keluarga, itu dari keluarga juga ada, dari teman ya ngasih dukungan lah, ayo semangat gitu. Kalau keluarga ya bilang gini, Mbak ayo semangat, gak usah takut, gak usah nangis. Memang sih sulit, nanti kan juga kamu juga lulus tepat waktu, papa tahu kok kamu pasti bisa gitu. Gitu. Itu support system yang dari orang tuanya Mbak. Iya. Oke, itu gitu teman-teman. Itu support system yang dirasakan oleh Mbak Via ya, jadi dari keluarganya. Jadi ada dia. Kalau Mbak Via nggak mau tanya aku ada support system gitu nggak? Boleh, emang ada support systemnya. Ya tentunya kalau dari aku sih nomor 1 emang orang tua ya. Support system dari orang tua. Ya benar, orang tua itu menyemangati kita. Karena kalau aku sebagai anak, aku tuh mempunyai pemikiran,
di sini aku harus benar-benar giat, soalnya ada harapan orang tua yang menungguku untuk sukses ke depannya. ya gitu. Oke, next. Di sini ada yang poin ketujuh itu kesibukan di luar perkuliahan. Ada sih beberapa mahasiswa yang itu kuliah sambil kerja juga, itu ada. Mungkin Mbak Fia punya teman yang kuliah sambil kerja? Ada. Emang gimana? Ya banyak sih teman yang kuliah sambil kerja, tapi ya seiring waktunya dia kerja itu ya lebih malas ke kuliahnya gitu loh. Teteran. Oh gitu. Iya. Kok bisa? Gak tahu, dia waktu tak tanyain gini, kamu kenapa sih kok lebih sering ke kerjaan, lebih enak kerja gitu? Ya enak kerja lah, orang dapat uang. Ketimbangannya kuliah nggak dapat uang, mana boros lagi, kesana juga kan transportnya mahal gitu. Ya kan punya motor sendiri, ya kan motor kan ada bensinnya, iya juga. Tapi kan setidaknya harus mengimbangi gitu. Iya. Soalnya kan juga udah semester atas ya Mbak, apalagi kan dia sudah berjuang dari semester 1 sampai semester 8. Iya, sampai semester 8, tapi di semester 8 ini aku nggak pernah dengar dia lagi di kampus gitu loh. Nggak pernah ngelihat dia di kampus. Biasanya dulu ya waktu semester 1, 2. Nah ini kan kita kan juga tahun-tahun kemarin kan kena corona ya, berapa itu pokoknya 2019 ya 2 tahunan kan itu. Nah di semester 1 dan 2 itu dia aktif banget. Aku pikir ini anak cerdas ya, pinter ya, aktif banget di kelas gitu. Terus iring waktunya kan online itu pas waktu corona, tiba-tiba prestasinya itu down. Dia merasa malas gitu, lebih keasikan di dunia kerja gitu loh. Sudah nyaman sama dunia kerja ini. Karena ya dia merasa enak lah dapat uang, kuliah ya gitu aja tuh, kayak merasa digampangin gitu loh kuliahnya. Nanti juga bisa, ntar ya juga lulus gitu kiranya. Oke. Sibukan di luar kuliah, oke, sudah. Kejadian yang tidak terduga tadi kita sudah membahasnya ya Mbak, dan itu Mbak Fia sendiri yang mempunyai kendala itu. Oke, di sini juga ada nih poin ke-9, masalah pribadi. Kalau dari pandanganku sendiri, masalah pribadi itu ketika seseorang itu bertengkar sama keluarganya, itu kan ada dampaknya dalam proses kita. Otomatis kan kalau kita ngerjain di pikiran tuh terngiang-ngiang gitu loh, terngiang-ngiang, masalahnya ini selesainya gimana ya, akhirnya skripsinya kalah, pengerjaan tugas akhirnya tuh kalah gitu. Kalau dari Mbak sendiri gimana? Kalau tadi dari Mbak Fatima tadi dari keluarga ya? Dari teman? Iya, pertengkaran itu. Pertengkaran. Selain pertengkaran itu kan bisa dilihat dari itu, ekonominya juga. Dia bertengkar dengan teman, dari keluarga juga bisa. Dia kan pasti berpikiran, kalau contoh ya, kalau dari aku sendiri, kalau dari ekonomi pasti pikirannya gini, nanti gimana ya untuk pembayaran semesternya ke depan, bisa nggak ya nanti ngelunasinnya gitu. Apa harus aku kerja? Tapi kalau aku kerja kan ntar keteteran pikirannya gitu. Kalau menurutku sih dari ekonomi juga bisa. Oke, itu teman-teman di 2 artikel yang kita bahas tadi dengan yang sudah aku rangkum menjadi 9 poin. Selanjutnya untuk memperkuat, nah Mbak di sini itu ada nih, menurut penelitian Mujiah dan kawan-kawan 2001 diperoleh bahwa kendala-kendala yang biasa dihadapi mahasiswa dalam menulis tugas akhir skripsi. Nah, adalah ada beberapa kendala nih Mbak. Salah satunya itu tadi aku ada 5 sih Mbak, dari persentase yang paling besar itu 53%
53,3% itu kendala pada pencarian buku-buku referensi, Mbak. Nah, kemudian ada nih 40% malas. Iya. Jadi yang dialami mahasiswa itu menurut penelitian ini itu tuh malas sebesar 40%. Kemudian ada pembimbing sulit ditemui itu sebesar 36,7%. Kemudian motivasi rendah itu sebesar 26,7%. Dan kurang jelas memberi bimbingan itu sebesar 26,7%. Itu untuk memperkuat istilah tadi dari artikel itu. Menurut penelitian Mujiah dan kawan-kawan 2001. Iya. Oke, Mbak, ada nggak sih pesan untuk pejuang-pejuang skripsi di tingkat akhir ini? Ada. Nah, silahkan Mbak Fia. Untuk teman-temanku yang menonton podcast Kata Konselor ini, dan terutama untuk teman-temanku yang seangkatan, yuk kita kerjakan skripsinya bareng-bareng yuk, supaya kita bisa wisuda bareng-bareng dan lulus tepat waktu. Ingat loh ya, ada harapan orang tua yang besar di pundak kalian. Ingat loh, jangan sampai lupa. Itu saja sih pesanku. Nah, itu tadi pesan dari Mbak Fia, teman-teman. Semangatnya tetap dijaga ya, terutama bagi para pejuang tugas akhir skripsi. Oke? Terima kasih dan tunggu video-video kami selanjutnya ya di podcast Kata Konselor. Menuang rasa melalui kata. Sampai jumpa.